Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Abdul Manar dari kelas 2G dengan NIM 1054011831. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur karya tulis ilmiah dan ciri-ciri karya tulis ilmiah. Sebelum kita menjelaskan tentang struktur dan ciri-cirinya, kita harus tahu dulu apa sih itu karya tulis ilmiah. Adapun pengertian karya tulis ilmiah yaitu karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian dan pengembangan tinjauan, ulasan, kajian, atau pemikiran oleh perseorangan atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis serta berlandaskan kaidah ilmiah. Adapun struktur karya ilmiah, yang pertama yaitu pendahuluan, dan yang kedua itu isi dan pembahasan, dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Perlu kita ketahui, pengertian pendahuluan yaitu dalam sebuah esai, artikel atau buku pendahuluan adalah bagian awal yang menyatakan maksud dan tujuan penulisan berikutnya. Ini umumnya diikuti oleh tubuh dan kesimpulan pendahuluan biasanya menggambarkan ruang lingkup dokumen dan memberikan penjelasan singkat atau ringkasan dokumen. Yang kedua yaitu isi dan pembahasan. Bagian pembahasan atau isi akan membahas bagian inti dari penelitian yang dibuat dalam sebuah karya ilmiah. Bagian pembahasan akan terdiri dari data, teori, dan analisis lengkap atas sebuah topik penelitian. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Kesimpulan adalah pernyataan ringkas yang diambil dari suatu analisis, pembahasan suatu cerita, atau hasil suatu pembicaraan. Kesimpulan menjadi bagian terpenting dalam suatu karya karena memuat seluruh pembahasan secara singkat, padat, dan jelas yang menimbulkan kesan baik untuk pembaca. Baik, untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah terdiri dari yang pertama yaitu reproduktif, yang kedua tidak ambigu, yang ketiga tidak emotif, yang keempat menggunakan bahasa baku, yang kelima menggunakan kaidah keilmuan, yang keenam bersifat dekoratif, yang ketujuh terdapat kohesi, yang kedelapan bersifat objektif, dan yang terakhir yang kesembilan yaitu menggunakan kalimat efektif. Baik, langsung saja ciri-ciri yang pertama itu reproduktif. Reproduktif artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua yaitu tidak ambigu. Tidak ambigu yang artinya setiap karya ilmiah yang dibuat oleh penulis atau peneliti harus dapat diterima dan dimengerti oleh pembacanya. Baik, yang ketiga yaitu tidak emotif. Tidak emotif artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Baik, yang keempat yaitu menggunakan bahasa baku. Karya ilmiah harus menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, melalui dari penulisan sumber teori hingga penulisan kesimpulan. Yang kelima yaitu menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Yang keenam yaitu bersifat dekoratif. Penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menonjolkan keruntuhan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Yang ketujuh yaitu terdapat kohesi. Kohesi adalah organisasi sintaktik, yaitu wadah-wadah kalimat disusun secara padu dan padat untuk menghasilkan tuturan. Dalam hal ini, kohesi adalah hubungan antar kalimat di dalam sebuah wacana, baik dalam strata gramatikal maupun dalam strata leksikal tertentu. Dan yang kedelapan yaitu objektif. Objektif maksudnya suatu karya ilmiah harus didasarkan pada keadaan sebenarnya, tanpa terpengaruh pendapat pribadi. Fakta yang disajikan berupa hasil penelitian, sumber data, dan metode analisis. Jangan sampai opini penulis karya ilmiah membuat data atau hasil riset jadi melenceng dari kebenaran. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat efektif. Penggunaan kalimat efektif dalam karya ilmiah bertujuan agar pesan yang ingin disampaikan penulis dapat sampai secara
tepat kepada pembaca. Apabila kalimat yang digunakan tidak efektif, pesan yang disampaikan tidak dapat diterima secara tepat oleh pembaca. Baik, itulah tadi penjelasan tentang pengertian karya tulis ilmiah, struktur karya ilmiah, beserta dengan ciri-ciri karya tulis ilmiah. Saya pamit undur diri. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.